Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil kainat wa ala alihi wa sahbihi dhabil ulumi wal karamat, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai motivasi kita kembali, kita hari ini ambil tabarruk dari kitab Al-Minhajus Sawi, Syarah Usuli Tariqati Sada Ali Ba'alawi, karangan Al-Allama Al-Muhaqqiq Ad-Da'i ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid rahimahullah. Qala mata'ana Allah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abi Dzar, la an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin wa la an taghduwa fatu'allimu baban min al-'ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa rak'atin. Diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar. Abi Dzar berkata, telah bersabda kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, la antagdua, sungguh engkau pergi pagi-pagi, fata'allama ayatan, kemudian engkau belajar satu ayat, min kitabillah, dari kitab Allah, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min antusalliya mi'ata rak'atin, daripada kamu salat 100 rakaat. Jadi dalam potongan hadis ini diterangkan, orang yang pagi-pagi pergi ke satu tempat, ya misalnya ke musalla atau ke masjid atau tempat-tempat lain, belajar satu ayat dari Al-Quran, itu lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 100 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah panjenengan sholat 100 rakaat semalam? Belum pernah ya? Tarawih saja itu maksa, ya. Apalagi 100 rakaat. Ini pahalanya ya 100 rakaat masih dikalahkan orang yang pagi-pagi pergi belajar satu ayat Al-Quran, ya. Baik belajar cara bacanya, ya, tajwidnya, makharijul hurufnya, atau isinya, ya. Makanya di majelis taklim kadang-kadang membaca satu ayat Al-Quran. Kemudian lanjutannya hadis, wala anta ghudwa fatu'allima baban minal ilmi. Kemudian kamu berangkat pagi-pagi, kamu mengajar satu bab dari ilmu. Umila bihi, baik diamalkan, awalam yu'mal, atau tidak diamalkan, hanya mengajar saja.
maka khairun min antusalliya al-faraqatin. Itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada salat sunnah 1000 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang mengajar satu bab ilmu, ya, berangkat pagi-pagi untuk mengajar satu bab ilmu, lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini betapa besarnya orang menghadiri majlis ilmu. Okay. Wa an Abi Dzarrin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Abi Dzar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, babun minal ilmi tata'allamuhu ahabbu ilaina min mir'ati rak'atin tatawwu'an. Satu bab dari ilmu yang engkau pelajari lebih senang kepada kami, lebih menyenangkan kepada kami dari 100 rakaat salat sunat. Ya, katanya sahabat Abu Dzar dan sahabat Abu Hurairah, satu bab ilmu yang engkau pelajari lebih menyenangkan kepada kami daripada sholat 100 rakaat. Ya. Artinya karena mereka ini tahu kalau ilmu itu lebih afdal daripada ibadah yang lain. Karena dengan ilmu kita tahu ibadah. Dengan ilmu kita tahu caranya ibadah. Wa babun minal ilmi tu'allimuhu 'amila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min katiraqatin tatawwu'an. Dan satu bab ilmu yang engkau ajarkan, baik itu diamalkan atau tidak, lebih kami cintai, lebih senang kepada kami dari 100 rakaat salat sunnah, ya. Atau mengajar, ya. Kalau tadi belajar, ya. Mengajar satu bab ilmu lebih senang kepada kami daripada 100 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka panjenengan termasuk kalau berangkat salat subuh itu bisa diniati selain berangkat salat jamaah juga niati untuk mendengarkan atau belajar ilmu. Okay. Pahalanya sangat besar, lebih baik daripada 100 rakaat salat sunnah. Wa qad dhahara mimma dzakarnahu anna al-ishtighala bil ilmi lillah afdal min nawafilil ibadat al-badaniyah min salatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa nahwi dzalik. Dan sudah jelas dengan apa yang kami paparkan, ya. Jadi beberapa hadis tentang keutamaan ilmu, mengajar dan belajar, bahwa menyibukkan diri dengan ilmu karena Allah itu lebih baik daripada ibadah-ibadah badan yang sunnah. Contohnya apa? Min sholatin, sholat sunnah, wasiyamin, puasa sunnah, wa tasbihin, memperbanyak membaca tasbih, wa du'ain, dan memperbanyak doa, wa nahwi dzalik. Itu semuanya dikalahkan dengan masalah ilmu. Dikalahkan pahalanya dengan menyibukkan diri dengan ilmu. Kenapa? Lianna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wan nas. Karena manfaatnya ilmu itu merata bagi orang yang berilmu dan bagi orang yang lain. Wan nawafilul badaniyah maksuratun ala sahibiha. Sedangkan ibadah-ibadah badan yang sunat itu hanya manfaat bagi orang yang melakukannya. Ya. Jadi kalau ilmu itu manfaatnya bukan hanya untuk orang yang punya ilmu, tetapi juga manfaat untuk orang lain. Ya. Orang lain bisa tahu, oh iya, berarti begini. Ya. Oh iya, saya harus semangat ibadah. Oh, caranya sholat itu yang sempurna seperti ini. Oh, puasa itu ternyata yang sempurna seperti ini, ya. Jadi manfaatnya luas.
Lain dengan ibadah badan yang lain, sholat ya atau puasa. Itu manfaatnya hanya untuk orang yang mengamalkan. Paham nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Wa li'anna al-ilma musahhihun li ghairihi minal ibadat. Dan karena ilmu itu membenarkan ibadah-ibadah yang lain. Fahiya taftaqiru ilaihi. Ibadah itu butuh pada ilmu. Wa tatawaqqafu alaihi, dan tergantung pada ilmu. Wa la yatawaqqafu huwa alaiha. Sedangkan ilmu itu tidak tergantung pada ibadah. Jadi kenapa ilmu itu lebih baik daripada ibadah? Alasan yang selanjutnya, karena ilmu itu membuat ibadah benar. Ibadah itu butuh ilmu. Dan ibadah itu tergantung ilmu. Itu ada dulu saya pernah ngimami di satu tempat di kecamatan lain, ngimami salat hari raya. Saya ngajak Ahmadin ya. Ahmadin yang sekarang ada di Malaysia, alumni sini. Itu cerita Ahmadin, ada orang wudhu hanya membasuh sampai ini ya. Membasuh sampai pergelangan tangan. Mungkin karena dia tidak tahu kalau yang wajib sampai siku. Sama dengan di kitab Al-Faidul Mukhtar. Ada orang wudhu tidak mengusap rambut, tidak mengusap kepala, hanya mengusap telinga. Akhirnya suatu ketika dilihat oleh seseorang yang punya ilmu. Loh, Pak, panjenengan wudhu kok tidak mengusap rambut? Maka apa jawabannya? Ya kan hanya sunnah, tidak wajib katanya ya. Dikira mengusap rambut itu tidak wajib. Padahal termasuk rukun. Wamsahu biru'usikum. Akhirnya ditanya, Bapak berapa tahun? Atau berapa lama wudhu seperti ini? Apa jawabannya? Sittina sanatan, 60 tahun. Ya. Maka kata yang berilmu tadi, aidis sholat. Bapak wajib mengulangi sholat Bapak selama 60 tahun. Jadi ini ya, ibadah butuh pada ilmu. Wali'annal ulama warathul anbiya alaihimus salatu wassalam walaysa dzalika lil muta'abbidin. Alasan selanjutnya kenapa ilmu lebih afdal daripada ibadah? Karena ulama itu pewarisnya para nabi. Lain dengan al-muta'abbidin, orang yang ahli ibadah. Orang yang punya ilmu atau ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Gelar pewaris para nabi ini tidak dimiliki oleh orang yang ahli ibadah. Wali anna ta'atal alim wajibun ala ghairihi fi. Di samping itu alasannya lagi karena mengikuti orang alim itu wajib atas orang lain ya. Jadi kita itu mengikuti orang alim itu wajib ya. Karena merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, juga perintahnya Rasulullah. Wali annal ilma yabqa atharu ba'da mauti sahibi wa ghairuhu minan nawafil tanqati'u bi mauti sahibiha. Alasan selanjutnya kenapa ilmu lebih baik daripada ibadah? Karena ilmu itu manfaatnya masih berjalan, masih berlaku setelah orang punya ilmu meninggal. Nah, jadi kalau ilmu orang alim walaupun meninggal tapi manfaatnya terus mengalir ya. Santrinya melanjutkan, muridnya melanjutkan ya, jamaahnya melanjutkan mengamalkan. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain tangqati'u bi mauti sahibiha, maka akan putus setelah dengan kematian orang yang melakukan ya. Salat sunnah misalnya. Salat sunnah misalnya Renaldi salat sunnah, rajin salat sunnah. Tapi kalau Rinaldi meninggal, sudah libur, ya, sudah berhenti salat sunnahnya. Lain dengan ilmu, ya. Kalau Rinaldi punya ilmu, walaupun Rinaldi sudah meninggal dunia, ya,
Mudah-mudahan masih panjang umur ya. Ya. Itu manfaatnya terus mengalir. Karena apa? Murid-muridnya melanjutkan, keluarganya melanjutkan. Orang yang pernah belajar terus melanjutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa li'anna fi baqail ilmi ihya'us syari'ah wa hifdzu ma'alimil millah. Dan alasan berikutnya, karena dengan adanya ilmu, syariat itu bisa hidup dan dijagalah dan terjaga syiar-syiar agama Islam. Intaha, telah selesai. Dzakara dzalika Ibnu Jama'ah fi tadhkiratihi. Ini keterangan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitab tadhkirahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berilmu. Minimal senang pada ilmu. Dan juga anak-anak kita, murid-murid kita, keluarga kita dijadikan orang ahli ilmu dan mengamalkan ilmu. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa jama'atana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wad dhair bijaki Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi kharaja minhu khairul katsir. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.